Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pinaringan berkah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, kita ketemu lagi di channel Ridwan Jogja, channel yang akan membahas tentang strategik intelijen, kontraterorisme, dan permasalahan sosial budaya di sekitar kita. Apa kabar Anda di minggu ketiga bulan Oktober ini? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan berbahagia. Di minggu ketiga ini bertepatan dengan 1 tahun pemerintahan Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf Amin. Kita doakan semoga Bapak Presiden dan seluruh kabinet, seluruh pemerintah senantiasa sehat, senantiasa amanah dalam bekerja, mengemban amanah rakyat. Tentu sesuai dengan prinsip para leluhur kita, bernegara prinsipnya adalah mewujudkan kesejahteraan sosial bagi semuanya. Tidak untuk 1-2 golongan saja, tetapi bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana dulu Panembahan Senopati di Mataram berpesan, Joyo Joyo Wijayanti, untuk mencapai kemakmuran harus membersamakan semuanya. Selamat 1 tahun pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Nah, pada video kita kali ini kita akan membahas 2 agen Mossad yang paling legendaris. 2 agen Mossad ini sudah difilmkan, dua-duanya ada di Netflix. Yang satu adalah serial, yang satu berupa film. Yang serial judulnya The Spy. The Spy menceritakan tentang agen Mossad bernama Elijah Ben Saul Cohen atau sering disebut dengan Eli Cohen yang berhasil masuk menyusup ke jantung pemerintahan Suriah pada saat perang 1962 sampai 1965. Saat itu Eli Cohen mulai membangun covernya dengan menjadi seorang pengusaha di Argentina bernama Kamel Amin Tabet sebagai nama samarannya. Di sana dia bisa membangun jaringan dengan berpura-pura menjadi pedagang karpet dan barang antik, sehingga sering berpergian ke luar negeri termasuk ke Suriah. Dan Elijah Cohen atau Kamel Amin Tabet berhasil membangun hubungan dengan orang-orang dari Partai Baath di Syria. Saat itu kemudian dia mendapat rekomendasi untuk bisa tinggal masuk di Suriah, berbisnis di sana. Apalagi setelah Partai Baath menang mengambil alih kekuasaan di Suriah, maka Eli Cohen menjadi semakin strategis. Dengan bantuan finansial logistik dari Mossad, Cohen berpura-pura mendanai para pejabat-pejabat Suriah untuk bermewah-mewahan, termasuk menraktir mereka ke luar negeri, termasuk menjanjikan banyak sekali barang-barang bantuan yang susah didapatkan. Salah satu teknik Cohen yang cukup legendaris adalah bagaimana Cohen menyumbang pohon-pohon untuk ditanam di pangkalan militer Golan oleh tentara militer Suriah. Berbekal pohon-pohon itulah, maka Mossad Israel dari pemantauan udara mereka bisa mendeteksi basis-basis dan pangkalan militer Suriah di dataran tinggi Golan. Sungguh strategi yang sangat licik, ya. Tetapi itulah kecerdasan Cohen sebagai seorang agen Mossad. Cohen berhasil diketahui posisinya sebagai agen oleh seorang bernama Kolonel Swidani. Ini adalah pejabat konterintelijen Suriah yang curiga dengan gerak-gerik Cohen. Maka pada suatu malam dengan perangkat yang mereka siapkan dari Soviet, mereka mendeteksi ada satu transmisi elektronik yang aneh dari rumah Cohen, dan didobrak rumahnya, tertangkap basah Cohen sedang mengirim data ke Mossad di Tel Aviv di Israel. Gempar Suriah dan akhirnya Kamel Amin Tabet yang dikenal sebagai teman baik Menteri Pertahanan Suriah digantung di bundaran besar di tengah kota Damaskus
dan sampai hari ini jenazahnya tidak boleh dibawa pulang ke Israel. Sampai hari ini. Nah, ini layak tonton karena berbasis kisah nyata, sudah ada di Netflix, judulnya The Spy, ada sekitar 6 episode di situ yang menceritakan tentang riwayat hidup Elias Cohen. Saat ini yang bisa dibawa kembali ke Israel hanyalah jam tangan milik Cohen yang sekarang berada di Museum Mossad di Tel Aviv. Nah, berikutnya satu cerita yang juga sudah ada di Netflix, yakni dengan judul The Angel. Ini adalah kode dari seorang agen intelijen bernama Ashraf Marwan. Ini kisahnya luar biasa unik. Ashraf Marwan ini adalah seorang menantu dari Presiden Mesir saat itu Gamal Abdel Nasser, yang dia menikahi anak kedua dari Gamal Abdel Nasser bernama Mona. Dan kemudian dari situ dia mendapat kepercayaan untuk menjadi pegawai istana. Saat itu kemudian Ashraf Marwan mengambil beasiswa melanjutkan kuliah di London. Pada saat dia kuliah di London, dia mulai berpikir untuk membangun jaringan dengan pihak Mossad melalui telepon ke kedutaan Israel di Inggris. Pada saat itulah Ashraf Marwan kemudian menelpon kedutaan besar Israel di Inggris, dan kemudian di sana dikirimlah seorang handler dengan nama kode Dubi yang kemudian mendatangi Ashraf dan merekrut Ashraf menjadi agen Mossad. Kisah Ashraf kemudian berhasil tambah sukses ketika dia dipercaya oleh Presiden pengganti Gamal Abdel Nasser yang wafat pada bulan September 1970. Ashraf Marwan diangkat menjadi penasihat khusus Presiden Anwar Sadat. Bisa diduga seorang penasihat khusus Presiden Mesir adalah agen Mossad. Luar biasa, semua persuratan-persuratan penting di sekitar Presiden Anwar Sadat langsung direct bisa terkirim ke Mossad. Ini adalah skandal intelijen yang luar biasa. Tetapi bagi masyarakat Mesir masih meyakini bahwa Ashraf sebenarnya adalah agen ganda. Ashraf bekerja juga untuk kepentingan Mesir dengan berpura-pura menjadi agen Mossad. Dengan demikian dia bisa tahu strategi Mossad dan itu dilaporkan kepada pemerintahan Mesir. Sebuah misteri yang luar biasa. Tahun 2002 identitas Ashraf Marwan dibuka oleh seorang jurnalis dari Israel yang kemudian dia dituduh sebagai agen ganda oleh penulis dari Israel itu. 5 tahun kemudian, 27 Juni tahun 2007 di Carlton House Terrace, London, Ashraf Marwan meninggal dunia dengan tragis. Dia terjatuh atau dalam tanda petik jatuh dari balkon lantai 5 di kediamannya di London, Inggris. Sampai hari ini masih menjadi misteri apakah Ashraf Marwan jatuh karena dibunuh atau karena kecelakaan biasa. Ini adalah satu film spy dari Mossad yang menurut saya layak oleh teman-teman ditonton di Netflix. Judulnya adalah The Angel. Nah, itu dia teman-teman, 2 agen legendaris Mossad yang saya kira 2 agen legendaris Mossad ini bisa Anda simak di Netflix, membuat kita belajar tentang bagaimana agen intelijen Israel bekerja, bagaimana seseorang punya motif mau menjadi mata-mata. Pada kesempatan video berikutnya kita akan bahas apa yang melatar belakangi seseorang mau direkrut menjadi spy dan bagaimana kita bisa mendeteksi seseorang ini punya motif untuk menjadi spy. Apabila Anda mempunyai teman-teman yang punya minat diskursus, berdiskusi, berbincang tentang film intelijen, tentang dunia mata-mata, tentang dunia strategik intelijen, jangan lupa untuk share video ini ke WhatsApp-nya dan ajak dia untuk subscribe di channel saya. Terima kasih sudah menyimak. Salam intelijen.